Pengobatan kanker hati yang dapat dilakukan salah satunya ialah TACE. Merupakan sebuah pengobatan metode kateterisasi dengan memasukkan selang dari paha menuju organ hati dan langsung menembakkan obat kemoterapi langsung ke sel kanker. Pembuluh darah yang memberi makan sel kanker itu juga disumbat sehingga selain sel kanker ditenggelamkan oleh obat kemo, pembuluh darah juga ditutup sehingga sel kanker diupayakan agar tidak dapat tumbuh kembali. Selain TACE, ada pula tindakan lainnya yang prosesnya juga sama, namun tidak menembakkan obat kemoterapi, melainkan obat nuklir, yakni disebut TARE. Simak penjelasannya bersama Dr. Sugianto Santoso, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi di podcast Kesehatan Mandaya Royal Hospital Puri. Tindakan selanjutnya yang saya juga tertarik nih dari radiologi intervensi karena kebetulan di Mandaya juga sudah dilakukan, tapi di Indonesia setahu saya masih jarang. Tadi dokter sudah sebut juga tadi TACE, transarterial chemoembolization. Chemoembolization. Nah, itu panjang lah ya dok, singkatannya TACE gitu ya. Nah, TACE itu kan biasanya dilakukan untuk pasien-pasien kanker hati betul ya dok ya. Nah, itu boleh jelasin sedikit dok, TACE itu sebetulnya apa dan kemudian kenapa dia akhirnya bisa digunakan untuk mengobati kanker hati? TACE itu singkatannya transarterial chemoembolization. Nah, jadi artinya di situ ada kata-kata nih dok, ada kemo, artinya memasukkan obat kemo berarti kan, embolisasi artinya menutup pembuluh darah, terus kemudian ada transarterial, jadi melalui pembuluh darah arteri kita memberikan obat kemo dan sekaligus menutup pembuluh darah, itu artinya secara singkatannya. Nah, itu caranya gimana sih? Itu kenapa kok kebanyakannya dok ya dikerjakan pada tumor-tumor hati, karena cuma hati yang punya 2 pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di hati itu yang ngasih makan hati itu ada 2 pembuluh darahnya. Nah yang satu pembuluh darah itu yang ngasih makan ke tumor. Nah, kenapa kok TACE misalnya nggak dikerjakan di organ-organ lain? Ada yang dikerjakan organ lain, tetapi pada dasarnya karena hati itu pembuluh darah. Ketika kita tutup satu pembuluh darah itu dia nggak mati karena masih pembuluh darah lain. Dan kemudian tumor-tumor di hati itu kebanyakan pembuluh darahnya banyak juga. Jadi kita bisa kerjakan tuh dok. Nah, TACE itu caranya sama seperti tadi, kita masukin kateter dulu, tetapi kita betul-betul harus menuju kepada tumornya langsung. Nah, beda sama obat kemo lain ya dok ya. Kalau kemo lain itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena, kemudian beredar ke seluruh sistem tubuh, sehingga adalah efek samping misalnya, contohnya kalau dulu orang-orang takut misalnya, oh rambut saya nanti jadi rontok ya, misalnya gitu. Nah, kalau TACE ini enggak, karena dia benar-benar murni dilakukan langsung ke depan tumornya. Jadi ke pembuluh darah tumor, kita kasih obat kemo, kemudian kita tutup pembuluh darahnya sehingga dia nggak dapat makanan gitu. Tapi kalau misalnya pasien kanker hati gitu ya, yang sudah dilakukan TACE, itu kemudian harus melanjutkan perawatan dengan yang lain atau udah TACE aja gitu dok? Jadi saat ini treatment sekarang ini berjalan kombinasi rata-rata dok. Misalnya anggaplah TACE tapi berjalan juga target terapi atau imunoterapi berjalan juga TACE. Itu dinamakan sandwich treatment ada. Kemudian ada juga yang misalnya sesudah di TACE kita lanjutkan lagi dengan ablasi misalnya sisa tumornya. Nah jadi berjalan saling beriringan. Jadi mungkin treatmentnya sekarang kombinasi dok. Kanker liver itu setahu saya masuk ke salah satu kanker yang angka kematiannya cukup tinggi ya di Indonesia gitu. Mungkin kalau nggak salah mungkin bahkan 5 besar lah. Gitu ya, 5 besar dan lagi-lagi mungkin penyebabnya itu ya, baru ketahuan ketika udah akhir, udah besar gitu. Nah, kalau dari TACE sendiri, ini berarti pure ini ya dok, terapi ya, bukan untuk diagnosis sama, maksudnya kayak ada nggak diagnosis yang untuk ngecek tapi modelannya mirip seperti itu gitu, atau nggak ada? Nggak ada, jadi memang pasien-pasiennya yang punya faktor risiko untuk misalnya terjadi primary liver cancer, misalnya contohnya orang dengan hepatitis kronik, atau misalnya sekarang fatty liver udah mulai. Nah, pasien-pasien dengan keadaan hepatitis B kronik itu harus evaluasi rutin, termasuk evaluasi tumor marker, medical check up misalnya USG. Nah, kalau misalnya sampai ada tanda-tanda peningkatan itu diagnosis dulu dok, semuanya pakai MRI. Kita punya MRI spesifik untuk liver, namanya MRI liver prime office, itu juga mungkin di beberapa tempat, tapi kita juga punya itu untuk mendiagnosis misalnya tumor-tumor yang masih kecil, misalnya nggak gitu kelihatan, di pemeriksaan lain itu bisa kelihatan. Nah, jadi TACE itu memang khususnya untuk treatment aja dok, dia nggak bisa untuk misalnya buat diagnosis kita pakai nggak bisa gitu buat treatment. Nah betul, karena memang betul-betul untuk menempatkan obat di situ dan untuk memotong pembuluh darah gitu ya. Beda sama di SA tadi yang bisa buat diagnostik dan bisa buat itu. Kalau untuk TACE sendiri gitu dok, itu biasanya dikerjakan untuk kanker yang seperti apa kondisinya? Apakah semuanya bisa atau hanya staging-staging tertentu aja yang bisa gitu? Nah, untuk primary liver cancer dok ya, yang kita bilang contohnya hepatoma atau HCC, hepatocellular carcinoma, itu memang ada pembagiannya dok. Kita tuh punya klasifikasi namanya BCLC, Barcelona Clinical Liver Cancer. Nah itu dia membagi ada staging-stagingnya. Nah TACE ini sebenarnya masuk ke dalam staging BCLC-B. Nah jadi pada saat itu kita masukin stadium itu kita bisa di TACE.
Karena apa? Karena tergantung ukuran tumor dok di situ, dibagi tergantung ukuran tumor sama kondisi pasien. Nah, tapi bisa nggak THC misalnya, masuk ke dalam staging yang lain, misalnya staging yang udah lebih advance bisa. Nah, kalau misalnya, tapi tergantung kondisi pasien, misalnya kondisi pasien bagus nih, kita melakukan THC untuk apa? Misalnya mereduksi ukuran tumor sehingga yang tadinya staging C jadi staging B, gitu misalnya. Atau misalnya THC bisa juga dikerjakan pada stadium yang kecil misalnya, stadium awal. Sekarang udah mulai berkembang stadium awal, kenapa? Karena kadang-kadang tumor itu nggak bisa diablasi, misalnya tergantung lokasi, atau di operasi pun susah, misalnya tergantung lokasi juga. Jadi kalau dari liver tuh ada beberapa segmen, tergantung segmen yang mana nih. Nah, THC bisa masuk di antara itu, walaupun staging rendah. Gitu, dok. Oke, jadi ya tergantung kondisi dari dilihat dulu lah ya berarti. Itu kan untuk primary liver cancer ya dok ya. Tetapi nanti ada juga untuk secondary, misalnya metastasis, misalnya penyebaran. THC itu bisa untuk penyebaran misalnya dari kanker kolon, udah nyebar ke hati, misalnya kita bisa THC itu. Bahkan sekarang udah berkembang juga ke paru-paru. Paru-paru kita bisa kita THC sekarang. Oke. Tapi kalau untuk kanker yang sudah menyebar, berarti yang di-THC adalah yang di livernya itu, dok? Ya, misalnya di liver aja. Liver aja. Tapi kan berarti cancer yang ada di bagian lain berarti tidak terpengaruh oleh itu. Tapi memang yang kemudian akhirnya di dalam tanda kutip dihilangkan berarti yang di livernya gitu, dok ya? Itu khusus misalnya cuman itu, misalnya anggaplah ada penyebaran cuma di liver, dok. Ya udah kita bisa lakukan THC. Memang keuntungannya itu kan dia nggak seperti obat kemo ya. Karena ini cuma ada di hati aja nih, atau misalnya kan di hati sama di paru nih misalnya. Dan juga THC itu bisa sebagai tambahan ketika kemoterapi itu gagal. Misalnya ternyata orang udah di kemoterapi, ternyata nggak membantu, tumornya masih tumbuh. Nah, THC diharapkan bisa membantu sekarang. Oke. Kalau THC itu sendiri gitu, dok, itu dikerjakannya berapa lama durasinya, dan di pasien itu rasanya kayak gimana? Kan biasanya kalau kemo kan tadi kan ada efek samping yang ya itu makannya udah nggak enak, rambut rontok, badan lemas dan sebagainya. THC sama sekali nggak ada atau tetap ada tapi berbeda gitu? Nah, THC itu tergantung dok. Kalau dokter bicara misalnya durasi ya dok ya. Durasi kapan sih kita ngerjain misalnya? THC kadang-kadang bisa 1 kali dok. Kalau misalnya tumornya itu sesuai ukuran, misalnya ukurannya kecil misalnya. Kita bilang namanya beyond 7 cm, ada kriteria. Nah itu kalau misalnya tumor dengan ukuran misalnya 7 cm ke bawah dan cuma 1 misalnya atau 2 lah misalnya gitu, itu bisa sembuh dok. Kita bilang kuratif, itu kadang-kadang sekali pengerjaan selesai. Nah, tetapi ketika kita bilang tumornya banyak nih dok, atau udah lebih dari 7 cm, itu kita pasti ngerjain akan berkali-kali. Dan durasinya berapa lama? Misalnya durasinya dalam waktu 1 bulan kita kerjakan lagi. Nanti kita lihat kalau misalnya obatnya ternyata udah mengcover semua tumor, kita tinggal evaluasi, tinggal follow up imaging. Nah, tetapi ketika obatnya bilang, masih belum lagi nih obatnya, bisa kita tambahin lagi THC berikutnya. Nah, dari THC sendiri efek sampingnya dok, efek yang paling terjadi itu adalah ketika kita menutup pembuluh darah dok. Nah, ketika ada terjadi post embolization syndrome, orang tuh biasanya paling sering ya dok ya, itu nyeri. Nah, karena kalau kita tutup pembuluh darahnya lama nih, kadang-kadang buntut kucingnya terputus kan. Kita tutup begini, dia nyeri. Kemudian ketika kita masukin obat-obat kemo dan menutup pembuluh darah, itu demam, lambung misalnya, pasien jadi mual, pasien jadi muntah, terus nyeri, misalnya nyerinya sampai menjalar sampai ke bahu. Nah, itu efek-efek sampai nyeri. Tetapi umumnya dok rata-rata berlangsung cuma sebentar, kadang-kadang berlangsung cuma beberapa jam. Beberapa jam bahkan ya. Tapi ada juga orang yang berangsur-angsur tuh keluhannya itu panjang, bisa sampai 2 minggu. Tapi dari skala, misalnya skalanya nyeri, misalnya 6, tiba-tiba makin lama makin turun, sampai akhirnya nggak nyeri lagi. Oke. Kalau orang udah di THC gitu dok ya, itu biasanya akan dikontrol lagi setelah berapa lama? Jadi supaya kita tahu bahwa ini berhasil atau ini nggak butuh THC lanjutan gitu. Nah, kalau kita punya, sekarang kan kita punya tumor marker dok ya, namanya tumor marker di darah. Nah, kalau tumor marker itu bisa dievaluasi misalnya 2 minggu. Misalnya 2 minggu udah bisa kelihatan nih, misalnya tadinya tumor markernya tinggi, begitu di THC 2 minggu dilihat dulu, ternyata turun, berarti obat THC ini berpengaruh bagus nih. Nah, tetapi untuk imaging itu nanti kita pastikan dulu. Kalau misalnya kita udah komplit semua, kita udah tumor udah kita masukin obat. Nah, evaluasi bisa 1 bulan. Nah, 1 bulan kita baru bisa kelihatan tuh tumornya, misalnya kita bilang nekrotik atau luruh tumornya. Lumornya jadi cair, jadi apa? Itu bisa kelihatan 1 bulan. Jadi bisa dibilang THC itu adalah kita menyerang tumor tuh dari 2 sisi. Jadi dia dikasih obat juga dan diputus aliran darahnya supaya dia nggak berkembang lagi. Jadi dia udah nggak punya, dalam tanda kutip, nggak punya asupan makanan lagi untuk berkembang gitu dok ya. Jadi itu yang dilakukan oleh THC. Ya. Dan ya bisa dilakukan selain di liver atau di hati, tapi memang kebanyakan dilakukan di liver atau hati karena ya faktor pembuluh darah tadi. Gitu. Oke. Nah, setelah THC berarti mungkin pada staging yang mungkin masih bisa kan untuk staging awal ya? Staging awal bisa. Bisa. Nah, itu bisa kemudian kembali seperti semula atau ya maksudnya penyembuhannya seperti apa gitu? Nah, kalau kita stadium awal udah ketemu nih dok ya, memang agak jarang ketemu karena orang-orang biasanya nggak mau kalau itu. Nah, ketemunya stadium awal misalnya nggak cuma 3 cm dok, itu dalam sekali pengerjaan itu kita bilang namanya kuratif, malah kuratif bisa sembuh. Jadi kadang-kadang tumor itu bisa berdarah.
Tumor itu bisa berdarah dan kadang-kadang bisa pecah, rupture. Nah, ketika kita menghadapi kasus itu, walaupun dia udah stadium akhir, TAC ini bisa berbantu, tapi kita namakan bukan TAC, kita namakan TAE. C-nya nggak ada. Jadi kenapa? Karena nggak ada kemo, jadi kita cuma tutup aja embolization TAE. Embolization gunanya buat apa? Gunanya untuk menghindari perdarahan. Karena tumor itu bisa pecah, bisa bleeding. Kita tutup pembuluh darahnya supaya apa? Supaya dia pembuluh darahnya berhenti. Gitu. Jadi kita membantu orang-orang juga yang butuh symptomatic treatment buat stadium lanjut. Oke. Nah, saya mau tanya lagi, ada satu, karena kan kalau lagi-lagi radiologi intervensi itu teknologinya nggak bisa habis dok ya. Ada TAC, ada juga TARE. Nah, itu apa tuh dok? Coba beda satu huruf nih, tapi ini beda deh pengobatannya. Boleh dijelasin dok? Nah, kalau singkat aja mungkin. TAC itu sebenarnya ada banyak dok. TAC itu yang pertama ada dulu itu dok, sebelum TAC mulai itu namanya blind embolization. Nah, itu seperti embolisasi. Jadi TAE aja. Kemudian muncul namanya C-TACE. Itu konvensional TACE. Kemudian ada lagi namanya DEB TACE, drug eluting bead TACE. Nah, ada lagi namanya DSM TACE. Nah, ada lagi sekarang HIC itu. Nah, yang terakhir ini mungkin lagi populer lah sekarang di beberapa negara itu namanya TARE. Nah, TARE itu transarterial, juga transarterial. Kemudian C-nya diganti jadi radio embolization. Nah, kita menggunakan namanya zat jadi dari nuklir itu Y90, namanya Y90, nanti dimasukkan ke dalam obat. Jadi TARE itu kita suntikan seperti TAC dok, cuman bedanya zatnya aja ya. Nah, zatnya ini. Nah, keuntungannya dari TARE adalah dia bisa menghancurkan. Kita bilang mau menghancurkan mana? Kita mau menghancurkan satu segmen hati bisa, dua segmen hati bisa, misalnya gitu. Atau mau satu lobus kita hancurkan pakai radio embolization itu bisa. Tapi kalau yang pakai kemo embolization itu nggak bisa. Nggak bisa, karena dia cuma terlibat dalam satu tumor, udah gitu kita selesai. Tapi kalau ini TARE itu seolah-olah kita bilang kayak motong hati lah sebetulnya. Makanya dibilang lah segmentektomi, lobektomi. Jadi seolah-olah kayak motong satu segmen hati atau satu hati bisa kita potong. Tergantung pembuluh darah mana nih yang mau ditarik. Nah, gitu. Untuk kondisi-kondisi yang bisa dikerjakan dengan TACE atau TAC tadi bisa juga dikerjakan dengan TARE berarti? Bisa. Jadi dulu itu terbatas dok. Misalnya kita karena si TACE itu konvensional ya, TAC itu terbatas. Misalnya anggaplah, ternyata pembuluh darah kan tadi misalnya ada 2 pembuluh darah. Pembuluh darah yang satu lagi yang ngasih makan hati sepenuhnya itu ketutupan sama tumor misalnya. Tumornya masuk ke pembuluh darah itu udah nggak boleh kerjain konvensional TACE. Dulu ada kontraindikasi, tapi tergantung segmen mana. Nah, pada kondisi-kondisi itu pasien bisa pakai TARE. Nah, tetapi sekarang udah mulai berkembang nih dok. Jadi even tumor-tumor yang kecil, tapi lokasinya misalnya susah, nggak bisa diablasi misalnya, itu bisa ditarik sekarang. Dan hasilnya udah cukup baik, bagus banget. Saya mau tanya, kalau ada orang dengan riwayatnya dia punya kanker liver lah atau kanker hati gitu, kemudian dia menonton podcast ini misalnya, terus dia, wah kayaknya saya bisa nggak ya di TAC? Itu boleh langsung konsultasi ke dokter Sugi berarti ya? Boleh datang nanti kita kan soalnya kalau TAC ini kan kita juga mesti lihat imaging dulu. Boleh datang langsung ke radiologi intervensi, boleh konsul sama saya, baru nanti diputuskan nih misalnya, ternyata TAC nggak bermanfaat misalnya seperti itu, atau TAC bermanfaat kita jalan terus. Nah, jalan terus. Tapi kalau ternyata TAC nggak bermanfaat tuh, kita punya treatment lain atau bahkan yang lebih bagus misalnya treatmentnya, kita boleh konsulkan ke bedah digestif. Nanti melalui radiologi intervensi juga bisa dikonsulkan. Bisa juga dok? Bisa juga.